Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali bertemu dengan saya Niki Dwi Puspaningtyas dalam mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait logaritma. Baik, mahasiswa sekalian, pada video sebelumnya kita telah membahas eksponensial terkait bilangan berpangkat. Nah, logaritma ini adalah kelanjutannya. Jadi pada video kali ini, mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan logaritma dan mengetahui sifat-sifat logaritma. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah definisi awalnya dari logaritma. Ya, misalkan kita memiliki bilangan A, dengan A adalah bilangan positif atau A lebih dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1, atau bisa ditulis juga sebagai A lebih dari 1. Kemudian B-nya lebih dari 0, dan dinyatakan atau ada bentuk umumnya adalah log B dengan basis A sama dengan C. Nah, hal itu dapat terjadi jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Ya, jadi tadi kita mengenal ada A, ada B, ada C, di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis logaritma. Kemudian B itu dikenal dengan istilah numerus, dan C adalah hasil dari logaritma. Sekarang kita lihat ada juga definisi logaritma umum. Jadi logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum dan dituliskan sebagai berikut. Jadi misalnya basisnya tadi bilangannya A adalah 10. Jadi log A dengan basis 10 itu bisa kita tulis dengan log A saja. Jadi basisnya tidak usah kita tuliskan. Nah, hal ini juga sering kita jumpai misal dalam penulisan variabel. Misal variabel X dengan koefisiennya 1 itu bisa kita tulis X saja, bukan 1X. Kemudian misal dalam bilangan akar, kalau misalnya dia bilangan akar pangkatnya akar pangkat 2, maka bisa kita tulis akar saja. Ya, misalnya akar 4, akar 3, dan seterusnya. Oke, nah hal yang sama juga ada di logaritma. Jadi kalau di logaritma, bilangan basisnya itu boleh tidak dituliskan. Jadi tidak ditulis jika dan hanya jika basisnya itu adalah 10. Oke, selanjutnya kita ke sifat-sifat logaritma. Jadi di sini ada beberapa sifat yang akan kita pelajari dan bisa digunakan dalam menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan logaritma. Ya, kita lihat dulu bahwa misalkan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kemudian B-nya lebih dari 0, C-nya lebih dari 0, M-nya lebih dari 0 tapi tidak boleh sama dengan 1, di mana keseluruhan bilangan tersebut merupakan bilangan real. Ya, syaratnya itu harus bilangan real. Maka berlaku beberapa sifat berikut. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah log A dengan basis A itu sama dengan 1. Nah, artinya adalah apabila numerus dan basisnya adalah bilangan yang sama, maka hasilnya pasti sama dengan 1. Misal, kita punya log 4 dengan basis 4 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, hal ini bisa kita analogikan atau kita buat dalam persamaan lain. Misalnya tadi ada dua bilangan pangkat. Di sini adalah 4 pangkat 1 sama dengan 4. Ya, jadi 4 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4, pasti hasilnya 1. Begitu juga dengan bilangan-bilangan lainnya. Sifat kedua adalah logaritma A dengan logaritma 1 dengan basis A itu hasilnya pasti sama dengan 0. Misal kita memiliki logaritma 1 dengan basisnya 365 atau basisnya berapapun, itu hasilnya pasti sama dengan 0. Karena perpangkatan yang menghasilkan hasilnya 1 itu pasti dipangkatkan dengan 0. Oke, selanjutnya adalah apabila kita memiliki sebagai numerusnya itu adalah bilangan berpangkat. Ya. Jadi misal di sini ada log A pangkat N dengan basis A, maka dia hasilnya sama dengan N. Ya, karena bilangan pangkat ini bisa kita jadikan sebagai koefisien, kemudian ini N dikali A log A atau log A dengan basis A. Log A dengan basis A sendiri, kita lihat ke sifat 1 itu sama dengan 1, maka hasilnya adalah N dikali 1 sama dengan N. Ya, contohnya adalah
logaritma dari 4 pangkat 3 dengan basis 4. Nah, kita perhatikan bahwa hasilnya adalah bilangan pangkat dari si numerusnya ya. Jadi, pangkatnya adalah sama dengan 3. Hasilnya adalah 3. Contoh selanjutnya adalah bagaimana jika numerusnya itu merupakan perkalian dua bilangan. Contohnya adalah log B dikali C dengan basisnya A. Nah, perhatikan, numerusnya merupakan hasil perkalian dari B dan C. Maka bisa kita pisah menjadi dua, yaitu logaritma B dengan basis A ditambah dengan logaritma C dengan basis A. Ya, jadi seperti sifat distributif dalam perkalian, tapi ini kita aplikasikan dalam logaritma. Contohnya adalah 2, basisnya 2, logaritma dari 32. Maka 32 bisa kita pecah menjadi 8 dikali 4. Ya. Hasilnya adalah 2 log 8 ditambah logaritma 4 dengan basis 2. Nah, logaritma 8 dengan basis 2 ini adalah bisa kita buat menjadi 2 log 8 itu 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 artinya kalau kita lihat ke sifat 3 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 2 log 4 itu adalah 2 kuadrat, maka hasilnya adalah 2. Sehingga hasil dari logaritma 32 dengan basis 2 ini adalah 3 ditambah 2 ya, atau sama dengan 5. Oke, selanjutnya adalah kalau tadi kita membahas terkait perkalian di numerusnya, bagaimana jika pembagian. Contohnya adalah logaritma B per C dengan basis A. Maka hasilnya kalau tadi perkalian kita jumlahkan, kalau pembagian kita kurangkan, ya. Jadi kita memiliki logaritma B dengan basis A dikurang dengan logaritma C dengan basis A. Contohnya adalah logaritma, misalnya kita ambil 32 per 8 dengan basisnya 2. Maka ini bisa kita buat menjadi logaritma dari 32 dengan basis 2 dikurang logaritma dari 8 dengan basis 2. Ya, hasilnya adalah 5. Jadi 2 pangkat 5 sendiri adalah 5. Kemudian 8 itu adalah 2 pangkat 3, maka hasilnya 3. Dan hasilnya adalah 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya, kita ke sifat ke-6. Apabila kita memiliki logaritma dari B pangkat N dengan basis A, maka, nah perhatikan, sekarang numerus dan basisnya udah beda ya. Jadi misalnya numerusnya B, basisnya A, kemudian dipangkatkan dengan N di numerusnya ya. Jadi B pangkat N itu bisa kita jadikan koefisien di depan, jadi N dikali log B dengan basis A. Contohnya adalah misal kita memiliki logaritma dari 4 pangkat 3 dengan basisnya 2. Jadi pangkat ini bisa kita jadikan koefisien, kita buat dia menjadi 3 dikali logaritma 4 dengan basis 2. Nah, logaritma 4 ini adalah bisa kita ubah menjadi log 2 pangkat 2 ya. Jadi logaritma 2 pangkat 2 dengan basisnya 2, hasilnya itu adalah 2. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Baik, selanjutnya adalah bilangan, kalau tadi kita sudah membahas kalau numerusnya bilangan berpangkat, sekarang bagaimana kalau basisnya juga bilangan berpangkat? Nah, jadi kalau misalnya basisnya juga bilangan berpangkat, bisa kita distribusikan atau kita membuat dia menjadi koefisien. Tadi pangkat dari numerus adalah perkalian di depannya. Kalau misalnya pangkat dari basis itu adalah penyebutnya, ya. Jadi ini bisa menjadi, misal kita memiliki logaritma dari B pangkat N dengan basis A pangkat M, maka hasilnya adalah N per M dikali dengan logaritma B dengan basis A. Ya, contohnya adalah misal kita memiliki logaritma 4 dengan basis 8,
Sehingga masing-masing bisa kita ubah bentuknya menjadi logaritma 8 sendiri itu menjadi 2 pangkat 3. Kemudian logaritma dari 4 adalah 2 pangkat 2. Ya, maka kita buat dia menjadi koefisien di depannya. Kita lihat dulu yang dari numerusnya itu adalah 2 per yang pangkat dari basisnya itu adalah 3. Jadi 2/3 dikali 2 log 2 sama dengan 2/3 dikali 1 sama dengan 2/3. Nah, hati-hati jangan kebalik. Yang menjadi pembilang itu adalah pangkat dari numerusnya ya. Baru yang jadi penyebutnya itu adalah pangkat dari basisnya. Oke, kita ke contoh ke-8 sekarang. Apabila kita memiliki bentuk umum logaritma B dengan basis A, nah ini bisa kita bentuk menjadi logaritma B per logaritma A dengan basis bilangan real yang harus sama. Ya, jadi boleh dikasih basisnya berapapun, yang penting itu bilangan real dan sama. Jadi tentunya dengan syarat yang tadi ya, tidak boleh sama dengan 0 dan seterusnya. Kita lihat bentuk ini juga bisa menjadi 1 per logaritma A dengan basis B, jadi dibalik. Dia jadi dibalik pecahan, tapi dia yang tadinya numerus menjadi basis, yang jadi tadinya basis menjadi numerus. Kita lihat contohnya. Misal kita punya logaritma 2 dengan basis 8, nah artinya kita bisa bentuk dia menjadi logaritma 2 per logaritma 8, atau ini juga bisa menjadi 1 per logaritma 8 dengan basis 2. Ya, jadi logaritma 8 dengan basis 2 itu, 8 sendiri adalah 2 pangkat 3, sehingga hasilnya adalah 3. Nah, hasil akhirnya adalah 1/3. Oke. Selanjutnya contoh sifat terakhir yaitu perkalian beberapa logaritma dengan basis yang sama dengan numerus sebelumnya. Misal kita punya logaritma B dengan basis A dikali logaritma C dengan basis B, kemudian dikali lagi dengan logaritma D dengan basis C. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini bahwa nanti dia di ujung dan pangkal masing-masingnya itu akan bertemu ya, atau sama ya. Jadi A log B dikali B log C dikali C log D seperti itu ya. Maka hasilnya kita bisa meluruhkan yang B dan C. Hasil akhirnya adalah logaritma D dengan basis A. Tinggal kita lihat aja berdasarkan sifat ini dari yang terakhir dan yang paling awalnya saja ya. Jadi tinggal logaritma D dengan basis A. Contohnya adalah misal kita memiliki logaritma 2 dengan basis 3 dikali dengan logaritma 5 dengan basis 2 dikali dengan logaritma 9 dengan basis 5. Nah, kalau misalnya kita lihat ini sudah terdapat numerus dan basis berdekatan yang sama ya. Ada 2, di situ ada 2 dan 2 dan juga ada 5 dan 5 ya. Jadi berdasarkan sifat 9 bisa kita eliminasi atau kita hilangkan sehingga tinggal ada numerus yang paling akhir dan basis yang paling awal. Hasilnya adalah logaritma 9 dengan basis 3. Kalau kita selesaikan, logaritma 9 dengan basis 3 ini adalah 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Hasilnya adalah log dari 3 pangkat 2 dengan basis 3, atau bisa kita buat sebagai 2 dikali logaritma 3 dengan basis 3, atau sama dengan 2 pangkat 1 dan hasilnya sama dengan 2. Oke, itu adalah sifat-sifat. Ada 9 sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yuk kita lihat sebagaimana jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, contohnya adalah hasil dari 32 log 32 dengan basis 6 dikali log 27 dengan basis akar 8 dikali log 6 akar 6 dengan basis 1/3 per log 32 dengan basis akar 2 dikurang log 8 dengan basis akar 2. Nah, dalam penyelesaian ini kita menggunakan sifat-sifat tadi ya yang sudah kita bahas. Kita bedah satu persatu. Oke, ya, yang pertama itu adalah ya bentuk tersebut. Kita lihat yang logaritma 32 dengan basisnya 6.
itu bisa kita buat 32 itu menjadi 2 pangkat 5. Ya, jadi kita buat menjadi log 2 pangkat 5 dengan basis 6. Kemudian 27 itu kita bisa ubah menjadi logaritma 3 pangkat 3 dengan basisnya ada akar 8. Akar 8 sendiri ini artinya 8 pangkat setengah. Atau 8 bisa kita ubah juga menjadi 2 pangkat 3. Ya, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 per 2. Satu lagi ada logaritma 6 akar 6 dengan basis 1 per 3. Maka ini menjadi logaritma dari 6 pangkat 3 per 2 dengan basisnya 3 pangkat negatif 1. Per yang bawah itu adalah, nah kita lihat yang bawah itu mereka sama-sama memiliki basis yang sama ya. Kalau memiliki basis yang sama dan dikurang tadi, maka hasilnya adalah dibagi. Ya, jadi karena sama-sama basisnya akar 2, menghasilkan logaritma 32 per 8 dengan basisnya akar 2. Oke, kita lihat masing-masingnya, bilangan-bilangan pangkatnya. Di suku yang pertama, kita punya 2 pangkat 5, artinya 5 bisa kita jadikan koefisien sebagai pembilang. Kemudian dikali dengan suku kedua, itu ada pangkat 3, 3-nya bisa kita kalikan juga. Kemudian di suku ketiga itu ada 3 per 2. Ya, jadi kita memiliki 3 dikali dengan 5 dikali dengan 3 per 2. Kemudian sisanya itu adalah bagian penyebutnya ya. Bagian penyebutnya itu adalah pangkat-pangkat dari basisnya. Jadi kita punya di sini yang pertama 6, karena 6 pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan. Kemudian suku kedua dia punya 3 per 2, jadi bisa kita tuliskan 3 per 2. Dikali dengan suku yang ketiga itu pangkat dari basisnya adalah negatif 1. Ya. Jadi kita punya satu kesatuan koefisien yaitu 5 kali 3 kali 3 per 2 per 3 per 2 dikali dengan negatif 1. Dan sisa logaritmanya adalah 6 log 2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 6. Ya, itu untuk pembilangnya. Kemudian untuk menyebutnya, kita memiliki tadi logaritma 32 per 8 dengan basisnya akar 2. Sehingga 32 per 8 itu hasilnya adalah 4. Ya, 4 bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 2. Jadi, untuk menyebutnya adalah logaritma dari 2 pangkat 2 dengan basis 2 pangkat setengah. Nah, kalau sudah begini, kita selesaikan menggunakan sifat-sifat logaritma yang bagian akhir. Jadi, kita punya 6 log 2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 6. Hasilnya adalah 6 logaritma 6 dengan basis 6 ya. Jadi kalau kita punya A log A tadi atau 6 log 6, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita kalikan bilangan koefisien dalam kurung ini sehingga menghasilkan 5 kali 3 dikali 3 per 2 per 3 per 2 dikali negatif 1. 3 per 2 nya bisa kita eliminasi. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 3 per negatif 1 sama dengan negatif 15. Ya, jadi di bilangan pembilangnya itu adalah negatif 15 dikali dengan 6 log 6 atau dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah negatif 15. Oke, selanjutnya untuk penyebut, kita memiliki logaritma 2 pangkat 2 dengan basis 2 pangkat setengah. Ya. Nah, hal demikian bisa kita buat menjadi pangkat dari numerusnya turun menjadi 2 dibagi dengan pangkat dari basisnya ya. 2 dibagi 1 per 2 dikali dengan logaritma 2 basis 2. 2 dibagi 1 per 2 itu sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat tadi dari pembilangnya hasilnya itu adalah negatif 15 dan penyebutnya itu adalah 4. Jadi, hasil akhirnya adalah negatif 15 per 4.
Oke, mahasiswa sekalian, sekian materi terkait logaritma. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang sifat-sifatnya. Ada 9 sifat yang bisa dipahami oleh mahasiswa sekalian. Kemudian ada satu contoh soal yang dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat tersebut. Semoga dengan menonton video ini, kalian dapat menambah pengetahuan dalam bidang matematika, terutama logaritma. Baik mahasiswa sekalian, sampai jumpa di video berikutnya dalam mata kuliah pembelajaran matematika SMA. Saya Niki Dwi Puspaning Tias, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.